Shalom beloved people, selamat berjumpa kembali dalam pengajaran firman iman kali ini. Firman Tuhan dalam Amsal 13 ayat 2 dan 3 dan Amsal 18 mengatakan bahwa kita akan makan buah dari perkataan kita. Pada dasarnya perkataan kita adalah nubuat untuk masa depan kita sendiri. Seorang atlet baseball yang adalah bintang di tahun 1990-an mengalami perubahan yang begitu drastis karena mulutnya sendiri sudah menubuatkan mengenai kegagalannya sendiri di masa depan. Dan hal itu sungguh terlaksana, tepat seperti yang diucapkannya sendiri. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Apa yang Amsal 13 dan 18 tadi katakan, pasti terjadi. Sebab firman Allah selalu digenapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting sekali untuk kita jangan sampai menubuatkan kehancuran bagi diri kita sendiri. Sebaliknya, jika kita sampai membuka mulut kita, biarlah hanya nubuat yang baik yang meluncur keluar dari perkataan kita, dan tidak ada kehancuran dalam perkataan kita. Yosua 1 ayat 8 mengatakan, berhasil dan beruntung merupakan buah dari perkataan kita. Amsal 18 ayat 21 tadi mengatakan, entah hidup atau mati, mana buah yang akan kita makan adalah apa yang kita suka gemakan atau suarakan dalam hidup kita. 5 tahun dari sekarang, apa yang akan terjadi pada kita adalah apa yang rajin kita ucapkan, ceritakan, bicarakan, sharingkan dengan orang lain, bincangkan dalam kumpul-kumpul Anda hari ini. Jadi adalah penting untuk kita mengucapkan atau menubuatkan hal yang tepat untuk diri kita sendiri dan masa depan kita. Hari ini, kita akan melihat 3 hal penting untuk kita nubuatkan bagi diri kita sendiri dan masa depan kita. Yang pertama, nubuatkan ledakan mukjizat atau ledakan berkat. Katakan, saya deklarasikan bahwa berkat Tuhan yang menakjubkan tercurah atas hidup saya. Saya akan melihat ledakan berkat kebaikan Tuhan, yaitu berkat yang begitu luas terjadi atas saya. Saya akan mengalami kebaikan Tuhan yang begitu berlimpah atas hidup saya. Ledakan berkat Tuhan akan mengangkat saya ke level yang jauh lebih tinggi dari yang pernah saya impikan. Ledakan berkat sedang datang kepada hidup saya. Inilah deklarasi saya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kata ledakan mempunyai arti pertambahan yang tiba-tiba dan sangat luas. Itulah yang Tuhan ingin lakukan untuk setiap kita. Terjadi tiba-tiba, Anda bahkan tidak mengharapkan yang sehebat itu. Tapi berkat itu sangat tidak seperti biasanya dan mendatangkan peningkatan yang begitu luas bagi hidup Anda. Artinya, berkat ini begitu menakjubkan, sehingga Anda tahu pasti hanya Tuhan yang dapat melakukan hal seperti itu. Saya membagikan kisah yang saya dengar dari seorang hamba Tuhan mengenai temannya yang ingin diterima di sebuah universitas ternama. Tapi dia tidak punya biaya untuk itu dan butuh beasiswa agar dapat membayar biaya kuliah di universitas tersebut. Dia sudah mendaftar berbulan-bulan sebelum kuliah dimulai. Namun, sekalipun nilainya cukup bagus untuk dapat masuk ke universitas itu, dia mendapat informasi bahwa tidak ada lagi beasiswa yang tersedia, sehingga dia terpaksa mendaftar di sekolah yang jauh lebih kecil. Pada saat itu, kelihatannya impiannya untuk dapat masuk ke universitas ternama itu sudah kandas. Yang kelihatan saat itu adalah bahwa situasinya sudah permanen dan tidak bisa berubah lagi. Segala fakta menunjukkan bahwa impiannya sudah tamat sama sekali. Tapi apa yang terjadi? Hanya beberapa minggu sebelum masa kuliah dimulai, tiba-tiba kantor beasiswa menelpon dia dan mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Dan bukan hanya mereka memberikan beasiswa untuk 2 tahun atas sebagian biaya kuliah, sebagaimana yang didaftarkan teman hamba Tuhan ini. Kantor beasiswa itu malahan memberikan beasiswa penuh, dan bukan untuk 2 tahun, tapi untuk 4 tahun total kuliah di universitas ternama tadi. Wow, haleluya, inilah yang namanya ledakan berkat. Anda mungkin sudah berpikir bahwa situasi Anda sudah permanen, dan mungkin situasi itu sudah berlangsung lama. Anda sendiri tidak bisa melihat kemungkinan apapun untuk dapat naik lebih tinggi lagi, untuk dapat terjadi perubahan, untuk dapat impian Anda terlaksana. Dan segala fakta sudah menunjukkan bahwa situasi Anda mustahil adanya. Tapi Tuhan hari ini mengatakan, bersiaplah. Ya, Anda harus bersiap-siap, sebab situasimu hari ini tidak permanen. Aku mempunyai ledakan berkat yang sedang datang kepadamu, kata Tuhan. Aku akan mengangkat engkau jauh di atas pemasukanmu hari ini, jauh di atas segala yang normal bagimu, jauh di atas yang engkau berani harapkan selama ini. Aku akan mengubah berbagai hal dalam hidupmu dengan tiba-tiba. Inilah yang dikatakan Tuhan untuk Anda hari ini. Bukankah Efesus 2 ayat 7 mengatakan, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah, sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Dan Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Seorang hamba Tuhan pernah menceritakan demikian, bahwa beberapa waktu yang lalu ada seorang bapak yang mampir ke gereja yang digembalakannya dan menyerahkan suatu donasi yang sangat besar untuk gerejanya. Ternyata itu adalah persepuluhan dari ledakan berkat finansial yang baru diterima bapak itu. Apa yang terjadi?
Bapak ini menceritakan bahwa dia baru saja mendapat warisan dari seorang yang ternyata adalah keluarga jauhnya, yang bahkan tidak pernah ditemuinya sama sekali seumur hidup. Bapak ini berkata bahwa dia bahkan tidak tahu bahwa mereka punya hubungan keluarga. Akan tetapi orang tersebut meninggalkan warisan yang melontarkan keluarga Bapak ini ke tingkat keuangan yang sangat jauh di atas keadaannya selama ini. Dengan berkat itu, dia tidak hanya dapat membayar lunas rumah yang dicicilnya selama ini, malahan dia juga dapat melunasi rumah beberapa orang lain. Mendengar kesaksian itu, walau secara logika sangat jauh, dan entah Anda berpikir seperti saya atau tidak, tapi saya mempercayai Tuhan untuk ledakan berkat semacam itu. Untuk keluarga jauh seperti Bapak tadi. Wow, betapa menakjubkannya apa yang namanya ledakan berkat Tuhan. Di dunia nyata, mungkin kelihatannya Anda tidak akan pernah mendapatkan apa yang Anda impikan. Anda mungkin sudah membuat perhitungan, dan perhitungan Anda menunjukkan bahwa Anda tidak akan pernah keluar dari hutang, sebab angkanya sudah begitu besar. Tapi Tuhan sedang berkata kepada Anda, you ain't seen nothing yet. Kamu belum melihat ledakan berkatku, kata Tuhan. Kamu belum melihat kekayaan kasih karuniaku yang berlimpah-limpah. Aku mempunyai ledakan berkat yang akan melontarkan kamu jauh melampaui apapun yang butuh puluhan tahun dengan kekuatan manusia untuk dicapai. Aku mempunyai pertambahan yang jauh di atas segala perhitunganmu. Ini yang Tuhan katakan kepada Anda. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya belajar, Tuhan tidak selalu membawa kita dalam pertambahan step by step. Ada waktunya, dia akan mendatangkan ledakan berkat dalam hidup Anda. Setia saja dalam perjalanan Anda dengan Tuhan. Dan saat ledakan berkat itu sampai kepada hidup Anda tidak lagi akan berjalan dari 5 ke 6 ke 7 dan seterusnya. Tapi dari 5 ke 80 ke 81 dan seterusnya. Itulah yang namanya pertambahan yang tiba-tiba dan sangat luas. Haleluya. Jadi, terus menubuatkan ledakan berkat atas hidup Anda tiap hari. Ingat, apa yang akan Anda nikmati di depan adalah apa yang Anda nubuatkan atas diri Anda sendiri hari ini. Yang kedua, perkatakan atau nubuatkan kesetiaan Tuhan atas hidupmu. Katakan, aku deklarasikan bahwa aku akan mengalami manifestasi kesetiaan Tuhan. Aku menolak untuk khawatir. Saya menolak untuk ragu. Saya akan tetap menjaga kepercayaan saya kepada Tuhan, sebab saya tahu bahwa dia tidak akan pernah mengecewakan saya. Saya pasti akan melahirkan setiap janji yang Tuhan sudah taruh di dalam hati saya, dan saya akan menjadi segala yang Tuhan sudah katakan tentang saya. Inilah deklarasi saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 2 Timotius 2 ayat 13 mengatakan, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Setiap kita mempunyai iman atau sasaran yang kita inginkan dalam hati kita. Ada janji Tuhan yang kita pegang dalam hati kita. Ada yang merindukan keturunan, ada yang mengharapkan pembalikan keadaan, ada yang mempercayai Tuhan untuk menjadi sehat kembali, atau mempunyai suatu bisnis, atau sasaran dalam pelayanan, dan lain sebagainya. Dalam hati Anda tahu dengan pasti bahwa Tuhanlah yang telah membisikkan hal itu ke dalam roh Anda. Dia telah menaruh itu di dalam hatimu. Tapi seringkali, karena begitu lama waktu yang telah berlalu semenjak itu, dan mungkin Anda juga telah melalui berbagai kekecewaan, sehingga banyak orang menjadi negatif dan mulai berpikir bahwa impian atau sasaran itu tidak akan pernah terlaksana. Penyebab banyak anak Tuhan tidak melihat penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka adalah karena mereka menjadi putus asa dan menyerah sebelum janji itu digenapi. Kita tentu tahu contoh ekstrim dari penantian janji Tuhan dalam hidup Abraham. Dia menanti selama 25 tahun. Ini ekstrim. Apa yang Alkitab nyatakan mengenai penantian Abraham itu? Roma 4 ayat 19-20 mengatakan, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kebenarannya adalah hanya karena Anda tidak melihat apa-apa terjadi dan tidak ada kemajuan yang kelihatan, itu tidak berarti bahwa Allah sudah berhenti bekerja. Sesungguhnya, Anda tidak melihat apa-apa, tidak berarti Allah tidak sedang bekerja di wilayah yang Anda tidak dapat lihat. Anda tidak melihatnya, tapi sesungguhnya Allah sedang bekerja di tempat yang Anda tidak dapat lihat. Jadi walaupun Anda tidak melihat apa-apa, tidak berarti Allah tidak sedang bekerja. Hanya karena butuh waktu yang lama, tidak berarti bahwa Allah sudah kehabisan akal dan berhenti bekerja untuk mewujudkan janjinya pada Anda. Adalah pikiran manusia yang berkata, tamatlah sudah. Adalah emosi manusia yang sudah bosan menunggu dan berkata, ini memang tidak akan pernah terjadi. Adalah keadaan yang kita lihat yang membuat kita berpikir, wah mustahil. Tapi itu semua sama sekali tidak berarti bahwa Tuhan tidak akan melaksanakan apa yang sudah dia katakan. Tidak. Sebab Tuhan setia. Dia setia pada segala perkataannya. Semua janjinya adalah ya dan amin. Itu berarti kalau Anda setia saja pada bagian Anda. Apa bagian Anda? Bagian Anda adalah tetap percaya sekalipun semuanya kelihatan mustahil. Dan tidak membiarkan perkataan orang lain, pendapat para ahli, bahkan pikiran dan emosi Anda sendiri mempengaruhi dan merontokkan iman Anda. Maka kalau Anda setia pada bagian Anda ini, maka pasti Anda akan sampai pada musim dan waktu yang tepat di mana Anda
pasti melihat Allah membuat janji yang diberikannya pada Anda itu terlaksana. Mungkin prosesnya untuk itu terlaksana tidak seperti yang Anda rancang, atau tidak seperti yang Anda bayangkan, atau tidak pada waktu yang Anda perkirakan. Tapi dengan jalan dan caranya sendiri, Tuhan pasti membuat janji itu terlaksana. Tuhan tidak akan mengecewakan Anda. Ingat Abraham tadi, terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Apa yang terjadi? Setelah 25 tahun Ishak lahir dan membawa sukacita besar bagi Abraham dan istrinya. Sebab nama Ishak artinya adalah tertawa. Ibrani 13 ayat 5 dan 6 mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Izinkan firman Tuhan ini masuk dan meresap ke bagian terdalam hati Anda. Tuhan berkata, aku tidak akan gagal. Aku tidak akan mengecewakanmu. Semuanya akan terlaksana. Aku yang memegang kendali atas segalanya. Aku tahu apa yang laporan medismu katakan. Aku tahu kondisi finansialmu. Aku melihat dan mengawasi semua orang yang menyerang engkau. Aku tahu seberapa besar impianmu. Karena itu, dengarkan aku baik-baik, kata Tuhan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Aku tidak akan membiarkan masalahmu mengalahkanmu. Aku pasti membuat kamu keluar sebagai pemenang. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan sedang mengatakan kepada kita bahwa kalau kita mau menjaga kepercayaan kita tetap kepadanya, maka dia selalu akan membuat jalan, sekalipun kelihatannya tidak ada jalan lagi. Yesaya 43 ayat 19 mengatakan, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Artinya, Anda belum lihat, tapi dia sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Firman Tuhan katakan, ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi hal yang mustahil Tuhan akan kerjakan buat Anda, dan dia tidak akan gagal. Tuhan akan mensuplai kekuatan kepada Anda untuk setiap peperangan, hikmat untuk setiap keputusan, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal untuk setiap situasi. Tuhan akan membenarkan dan memulihkan Anda untuk setiap kesalahan yang telah dibuat terhadap Anda. Tuhan akan membayar kembali kepada Anda segala hal di mana Anda sudah dicurangi. Tuhan sudah mengatakan dalam firman-Nya bahwa dia bukan hanya akan membuat impian Anda terlaksana, dia bahkan akan memberikan apa yang menjadi kerinduan hati Anda. Mazmur 37 ayat 4. Beranikan hati Anda untuk menaruhkan kepercayaanmu kepadanya. Kembalilah ke tempat istirahat iman, dan berhentilah mengkhawatirkan situasi yang kelihatan. Jangan mau dibuat stres oleh iblis yang memakai apa yang kelihatan untuk membuat Anda takut. Jangan terima pikiran yang mempertanyakan apakah janji Tuhan akan terlaksana atau tidak. Jangan terima. Ketahuilah bahwa Tuhan memegang Anda dalam telapak tangannya, dan kebenarannya adalah dia belum pernah gagal dan mengecewakan mereka menaruhkan percaya mereka kepadanya. Jadi kabar baiknya, Tuhan yang tidak pernah gagal itu tidak akan mulai gagal hanya dalam kasus Anda. Tidak. Mazmur 22 ayat 6 mengatakan, kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Jadi, tenanglah, percayalah, dan teruslah deklarasikan kesetiaan Tuhan atas hidupmu. Yang ketiga, nubuatkan kasih karunia dan kemurahan Tuhan berlimpah atas hidup Anda. Katakan, aku deklarasikan bahwa kasih karunia yang kubutuhkan untuk hari ini disuplai penuh oleh Tuhan. Karena itu, aku penuh dengan kuasa Tuhan, kekuatan, dan keteguhan hati. Tidak ada apapun yang kuhadapi yang dapat mengalahkan aku. Aku menaklukkan setiap tantangan, melampaui segala rintangan, dan melewati setiap kesulitan lebih kuat dan lebih baik dari sebelumnya. Inilah deklarasiku. Yosua 1 ayat 3 mengatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Apapun tantangan yang Anda hadapi, apapun rintangan yang menghalangi jalan Anda, tempat itu sudah Anda injak. Dan Tuhan berkata bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Saat orang Israel sedang di padang gurun menuju tanah perjanjian, Tuhan memberikan kepada mereka mana setiap pagi untuk makanan mereka hari itu. Mana itu selalu muncul tiap pagi. Berlimpah mana menutupi tanah setiap pagi orang Israel bangun. Tapi Tuhan dengan spesifik mengatakan kepada mereka untuk mengumpulkan hanya untuk keperluan hari itu saja. Mengapa? Sebab jika mereka mengambil lebih dari itu, kelebihannya pasti akan menjadi basi. Prinsip yang sama bagi kita hari ini. Tuhan tidak melimpahkan kasih karunia-Nya untuk setahun, sebulan, atau bahkan seminggu. Yang Tuhan lakukan adalah mensuplai Anda dengan kasih karunia yang baru setiap hari. Kemurahan baru, hikmat baru, pengampunan baru setiap hari. Jadi bagaimana kita dapat melalui suatu musim yang panjang dalam situasi pekerjaan kita yang sepertinya stagnan dengan melangkah sehari demi sehari. Bagaimana kita dapat memiliki kekuatan untuk menghadapi anak-anak yang sulit untuk dapat membesarkan mereka dengan baik. Dengan melangkah sehari demi sehari. Bukankah Yesus berkata dalam Matius 6, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya pernah mendengar mengenai Corrie ten Boom, menulis banyak lagu-lagu rohani yang banyak diterjemahkan lagu-lagunya ke dalam bahasa Indonesia di buku Lagu Rohani Kidung Jemaat. Corrie ten Boom mengatakan sesuatu yang menarik mengenai kebenaran yang kita pelajari ini. Dalam Perang Dunia Kedua, Corrie dan keluarganya di Belanda menyembunyikan orang-orang Yahudi yang dicari-cari oleh Nazi.
dan mereka menyelamatkan banyak orang. Tapi pada akhirnya Corrie tertangkap dan dipenjara oleh Nazi. Di kamp konsentrasi, dia melihat banyak kekejaman dilakukan. Dia bahkan menyaksikan kematian ayahnya dan adik kandungnya. Melalui berbagai kejadian yang tidak dapat dibayangkan yang sebenarnya ajaib, Corrie terlepas dan nyawanya terselamatkan. Melalui segala kejadian yang pahit itu, Corrie tidak pernah menjadi pahit hati. Dia bahkan mengampuni orang yang membunuh anggota keluarganya. Di kemudian hari, ada yang menanyakan pada Corrie, bagaimana dia dapat melalui hari-hari lembah kekelaman itu, di mana dia melihat begitu banyak kebencian dan kekejaman dilakukan, dan bagaimana dia dapat tetap mengasihi dan bahkan mengampuni. Corrie menjawab pertanyaan itu dengan sebuah cerita. Dia menceritakan bahwa saat dia masih kecil, ayahnya membawa dia dalam perjalanan dengan kereta api melintasi Eropa. Dan ayahnya itu selalu membeli tiket berminggu-minggu sebelum perjalanan itu. Walaupun demikian, ayahnya itu tidak pernah memberikan tiket itu pada Corrie sampai tepat saat mereka akan naik ke atas kereta. Tentu saja waktu itu Corrie masih kecil, dan ayahnya tidak mau tiket itu sampai hilang atau ketinggalan karena Corrie tidak hati-hati. Akan tetapi setiap kali ayahnya melihat kereta yang akan mereka tumpangi masuk ke dalam stasiun, ayahnya akan menyerahkan tiket kepada Corrie cilik, dan mereka akan naik kereta itu bersama-sama. Kemudian Corrie berkata kepada orang yang menanyakan pertanyaan tadi, alasan mengapa Anda tidak dapat memahami bagaimana saya dapat memaafkan orang yang membunuh keluarga saya, dan bagaimana saya dapat tidak menjadi pahit hati dan dipenuhi kebencian, adalah karena seperti ayah saya dan tiket kereta tadi, Tuhan baru akan memberikan kasih karunia yang kita butuhkan untuk menghadapi situasi kita tepat saat kita akan menghadapi situasi itu. Dengan kata lain, seperti contoh tadi, tepat saat kita akan naik ke atas kereta. Tapi, jika sampai Anda menghadapi situasi seperti yang saya hadapi, kata Corrie, saya yakinkan Anda bahwa kasih karunia Allah pasti akan sudah ada untuk menolong Anda melalui lembah kekelaman itu dengan kepala tetap tegak dan hati penuh dengan kasih Allah. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mungkin saat ini Anda tidak dapat melihat bagaimana Anda dapat tetap kuat menanti penggenapan janji Allah dan impian Anda. Bagaimana Anda dapat bertahan sampai Anda melampaui segala rintangan dan melihat impian Anda digenapi Tuhan. Atau bagaimana Anda dapat kuat untuk mengampuni orang yang sudah bersalah pada Anda. Hanya satu hal yang perlu Anda pahami saat ini, bahwa ketika saat itu tiba, Tuhan akan memberikan tiketnya kepada Anda. Dia sudah membeli tiket itu 2000 tahun yang lalu disalib di Kalvari. Dan harganya sudah Dia bayar lunas. Jadi sekarang kalau Anda sampai melalui lembah kekelaman, musim yang sulit, atau suatu situasi kesehatan, jangan khawatir. Yesus mengatakan dalam Matius 6 bahwa tidak ada yang dapat menambah umurnya dengan menjadi khawatir. Jadi jangan khawatir, sebab Bapamu yang di sorga akan memberikan tiket yang kau butuhkan tepat pada waktunya. Bapamu akan memberikan kasih karunia yang berlimpah, kekuatan yang berlimpah, kemurahan yang berlimpah, kekuatan untuk mengampuni yang berlimpah, dan apapun juga suplai yang Anda butuhkan, berlimpah tepat saat Anda membutuhkannya. Jadi tetaplah percaya dan tetaplah memperkatakan kasih karunia-Nya berlimpah atas hidup Anda setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Sebelum kita menerima dua berkat, saya akan berdoa untuk semua yang sakit dan untuk segala kebutuhan Anda. Mari semua yang sakit, angkat tangan Anda kepada Tuhan. Karena ada tertulis oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Maka dalam nama Yesus, aku perintahkan iblis, angkat setiap gejala yang kamu coba tunjukkan di tubuh anak-anak Tuhan ini, untuk membuat mereka bimbang dan meragukan kebenaran firman Tuhan. Angkat itu semua dan menyingkir daripada mereka. Dalam nama Yesus, aku hancurkan kuasa sakit penyakit, kelemahan tubuh. Aku hancurkan itu semua. Dan dalam nama Yesus aku berkatakan kesehatan nilai yang sempurna, kesembuhan sempurna, pemulihan sempurna. Amin. Bagi Anda yang memiliki apapun kebutuhan hari ini, mari angkat kedua tangan Anda di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa untuk Anda, karena ada tertulis, Allah memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka dalam nama Yesus aku berkatakan segala kebutuhanmu dipenuhi Tuhan menurut kekayaannya dalam kemuliaan. Dalam nama Yesus, iblis hentikan segala pekerjaanmu mencuri dari hidup umat Tuhan ini dan menyingkir daripada mereka. Dan dalam nama Yesus, malaikat Tuhan pastikan segala suplai supranatural surga sampai kepada mereka, sampai dalam hidup anak-anak Tuhan ini, dalam nama Yesus. Dan aku perkatakan semua kebutuhan dipenuhi Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat sekali lagi kedua tangan Anda di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Karena apa Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib, karena curahan darahnya, karena penebusannya sempurna, maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Kau telah ditebus, harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu yang adanya. Berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu kau naik terus, tidak turun, kau jadi kepala bukan ekor, dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dengan panjang umur Tuhan mengingatkan kau, dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadanya. Umurmu minimal 120 tahun, dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada yang jahat mendekat kepadamu, dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu, sebab tempat perlindunganmu dan kubur pertahananmu Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, semuanya diberkati Tuhan, katakan amin.